Jawaban tegas Bang Fahri nih guys. Kan bagaimana hubungannya kepentingan politik Partai Gelora dengan konsolidasi nasional dalam pilihan presiden, yang dimana Partai Gelora berkoalisi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dimana yang kita ketahui saat ini narasi keislaman dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat minim sekali dibandingkan dengan Partai Gelora yang sangat bergebu-gebu untuk membangkitkan umat Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian. Sedikit saja, biar clear, lebih clear lagi, ya. Dari mana narasi menganggap ada blok Islam sekarang dalam Pilpres ini? Pak Prabowo orangnya lurus niatnya, nggak pernah berubah, Pak. Orang nggak kenal Pak Prabowo, zaman Orde Baru itu. Kita dulu umat Islam nih waktu dihajar sama militer, sama rezim militer, kita punya pelindung di kekuasaan namanya Prabowo. Tanya aja orang-orang tua kita. Yang bersahabat dengan umat itu namanya Prabowo. Sehingga muncul yang namanya militer hijau-hijau royo-royo. Lingkar dalam kekuasaan berubah. Prabowo bikin institusi dialog dengan sipil. Menemui ulama-ulama, bersahabat dengan para aktivis Islam. Sampai-sampai beliau diberi gelar dulu Omar. Pada zaman Pak Harto dulu. Karena kita tahu kultur militer pada waktu itu, kita tahu betul. Dia nggak pernah berubah. Kalau ada kezaliman dia lawan. Nah, waktu sistem ini desain 20%, Pak Prabowo ada di situ dan kita tahu bagaimana dia digempur. Tapi alhamdulillah terjadi satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia 2019 dan sedikit atau banyak, besar atau kurang, ya lebih atau kurang, Partai Gelora ikut mengusulkan agar 2019 Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu membangun rekonsiliasi. Pasti ada yang kecewa, pasti. Dan ada yang memelihara kekecewaannya itu. Tapi yang saya tidak suka adalah kekecewaan umat ini dieksploitir sama orang lain. Dan dibilang itu umat, la ilaha illallah. Coba lihat wajah-wajahnya dong. Dibilang umat. Orangnya sih pada ngumpat sekarang tuh. Yang dulu-dulu nyerang umat Islam terbuka pada ngumpat tuh. Yang dimajuin yang pakai sorban, yang pakai kopiah. Terus kita bilang ini umat. Jangan ikut agenda orang lain, ikut agenda kita sendiri. Umat Islam ini harus menang, umat Islam ini harus mimpin. Kita ini hanya diradikal-radikalkan, lalu dijadikan 10%, 5% di ujung aja. Tidak pernah didesain untuk boleh menang. Partai Gelora mau keluar dari situ. Umat Islam harus menang. Kekuasaan harus ada di tangan yang amanah. Maka kami mohon disampaikan kepada seluruhnya, para kiai kita, ini waktunya kita bersatu memenangkan Pak Prabowo.